Di antara beberapa karnivora, ada satu kelompok yang menjadi favorit saya. Mereka terlihat tidak biasa, dengan tubuh ramping memanjang, kaki pendek, rambut tebal, kuping bulat, serta wajah yang mungil dan imut. Siapa yang gak jatuh cinta ketika melihat wujud mereka? Iya, bolehlah. Beberapa bersifat arboreal, memangsa burung dan reptil yang hidup di atas pohon. Beberapa semi-akuatik, memangsa ikan dan invertebrata. Beberapa terestrial dan merupakan pemburu yang sangat lincah dan kuat. Ini adalah famili terbesar dalam ordo karnivora. Tapi mereka umumnya bertubuh kecil daripada kebanyakan karnivora. Bahkan memiliki anggota yang ternyata adalah karnivora terkecil di dunia. Ini adalah salah satu kelompok karnivora yang paling terdampak karena ulah manusia, baik karena kerusakan habitat, perburuan, dan eksploitasi. Ini adalah Mustelidae, mamalia bertubuh kecil dari ordo karnivora. Sebelum kita lanjut, saya ingin teman-teman tahu kalau pendanaan video Alam Semenit sebagian berasal dari para donatur di Saweria, Zekert, Carmilla Jo USA, Merdeka Fotokopi, Tia MHR, Ulman, Hoirunisenya Beni WG, Soleh Saipudin, Trimere Surus, Albolabris, Emil Yahya Ramadan Lubis, S. Widodo 17, Surya Dharma, Maimunah, Astri, follow IG Amcil Ibrahim, Ersan suaminya Kiana, Madridista Hasta La Muerte, Toko Laundry Bagus, Keting Kalimbagan, Mahlal Lalham, Baramajunun, Kebuli Ibn Ali Keranji Bekasi, Toko Delingyu Karangupito, Wetri, Mulyono Family, Aku Suka Fufu Fafa, Ariel Naga Hijau, Bukan Siapa-Siapa, Marcel Aditya, Mr. Wadzit Tuya, Ayangnya Silus Garis Kuaras, Julius Andrian Bokis, Aga Love Nda, Red Muster, Kobuka Nairu, Ayam Serama, Ayam Sumatra, Ayam Cemani, Ayam Hutan Kelabu, Ayam Kate, Ayam Hutan Hijau, Ayam Bekisar, Ayam Hutan Merah, Ayam Gaok, Ayam Pelung, Ayu Bayu Danu, Chandra Saleh dan Juragan Muntois, Chandra Luka Saja dan Kyo Hobby Shop, Ari Tarigan, Lapak Jarambah Lapak Penjelajah, dan suami sahnya Yula. Mustelidae adalah famili mamalia karnivora yang terdiri dari 8 subfamili dan lebih dari 60 spesies. Para peneliti menyebutkan sebenarnya ada 9 subfamili dalam famili Mustelidae, tetapi satu subfamili, yakni Oligobuninae, telah punah. Dengan 8 subfamili dan lebih dari 60 spesies, Mustelidae merupakan famili terbesar dalam ordo karnivora dan merupakan bagian dari superfamili Musteloidea yang di dalamnya termasuk panda merah, rakun, dan sigung. Menariknya, meskipun secara fisik terlihat seperti kucing, secara taksonomi, superfamili ini lebih dekat hubungan kekerabatannya dengan anjing laut, beruang, dan anjing. Mustelid tertua yang diketahui adalah Coromictes wolsani, yang diduga hidup pada kala Oligosen awal dan akhir. Mereka telah bermigrasi ke setiap benua kecuali Antartika dan Australia, dan pada akhirnya mencapai benua Amerika melalui jembatan darat Bering. Mustelictis dari Eropa yang hidup pada pertengahan kala Oligosen mungkin juga merupakan mustelid. Banyak fosil awal mustelid lain yang belum dideskripsikan diperkirakan berasal dari akhir kala Oligosen hingga awal kala Miosen. Tetapi masih belum jelas mana yang merupakan leluhur Mustelidae, sehingga kita belum bisa menentukan apa dan kapan kemunculan mustelid pertama. Ukuran dan perilaku mustelid sangat bervariasi, dengan spesies terkecil yang hanya berukuran kurang dari 20 cm dan spesies terbesar yang dapat tumbuh hingga berukuran 1,7 meter. Beberapa memiliki rahang dan gigi yang kuat yang dapat menghancurkan tulang paha mus untuk mendapatkan sumsumnya. Beberapa mampu menggunakan alat untuk mendapatkan makanannya. Beberapa hidup di pohon, beberapa menggali jaringan terowongan yang luas, dan banyak diantaranya yang diadopsi sebagai hewan peliharaan atau dipekerjakan sebagai pengendali hama. Sisanya adalah komoditas penting dalam perdagangan bulu rambut, seringkali diternakan hanya untuk dipanen mantel bulunya. Meskipun memiliki rentang variasi yang luas, ada karakteristik yang paling umum, yaitu tubuh ramping dan memanjang dengan mantel bulu yang tebal. Sisanya semuanya pendek. Kaki pendek, tengkorak pendek, telinga bulat dan pendek, dan sumbu emosi yang pendek. Bukan saya, Pak. Ya, kamu. Kebanyakan mustelid umumnya adalah soliter, nokturnal, dan aktif sepanjang tahun.
Kebanyakan dari mereka juga memiliki kelenjar yang menghasilkan sekresi berbau kuat yang digunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari memberi sinyal seksual, menandai wilayah, hingga mengusir predator. Reproduksi pada sebagian mustelid melibatkan diapause embryonik, di mana embrio tidak langsung tertanam di rahim, tetapi tetap dorman selama beberapa waktu. Selama periode dorman, tidak ada perkembangan yang terjadi. Akibatnya, periode kehamilan kebanyakan mustelid dapat diperpanjang, terkadang hingga 1 tahun. Hal ini memungkinkan anak-anaknya lahir dalam kondisi lingkungan yang menguntungkan. Karena reproduksi membutuhkan energi yang besar, cuaca yang tepat akan menguntungkan bagi betina dan anak-anak mereka, menjamin ketersediaan makanan dan cuaca yang nyaman, sehingga anak-anak mustelid memiliki potensi hidup yang lebih tinggi. Menariknya, ada mamalia lain yang berpenampilan serupa seperti mustelid, seperti sigung yang sebelumnya sempat dikelompokkan ke dalam subfamili Mustelidae. Tetapi penelitian DNA lebih lanjut menempatkan mereka dalam famili tersendiri, yaitu Mephistidae. Mongoose juga terlihat sangat mirip dengan mustelid, tetapi sesungguhnya mereka berada dalam subordo yang sangat berbeda, yaitu Feliformia, yang lebih berkerabat dengan kucing, bukan dari Caniformia, yang lebih berkerabat dengan anjing. Jika teman-teman langsung terpikir evolusi konvergen, tepat sekali. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Sekarang, mari kita bahas 8 subfamili mustelid yang imut tapi maut ini. Sebagai informasi, untuk menghindari kerancuan penamaan dalam bahasa Indonesia, saya akan menggunakan penamaan dalam bahasa lokal ya, supaya sesuai mana yang mana dan siapa yang siapa. Selain menjadi salah satu hewan yang paling menawan di planet ini, Stoat, yang juga dikenal sebagai short-tailed weasel atau Ermin eurasia, adalah akar dari seluruh subfamili ini, atau juga dikenal sebagai spesies tipe. Mereka merupakan bagian dari genus tipe Mustela, dan mendasari penamaan peringkat taksonomi di mana mereka dikelompokkan. Mustela adalah genus terbesar dalam famili Musteloidea. Dalam subfamili Mustelinae, ada 16 spesies yang semuanya secara umum disebut weasel. Tapi penamaan lokal mencakup polecat, stoat, ferret, dan mink. Least weasel adalah anggota terkecil dari genus ini, dengan berat yang hanya 30 hingga 100 gram. Least weasel juga disebut sebagai common weasel. Mamalia kecil ini merupakan mustelid terkecil dan karnivora terkecil di dunia. Mereka kecil, tapi mampu membunuh makhluk yang lebih besar, bahkan membunuh makhluk yang seharusnya menjadi predator mereka. Distribusi subfamili Mustelinae adalah pada sebagian besar belahan bumi utara, dengan batasan wilayah selatan meliputi Afrika Utara dan Cina Tengah. Mustelinae mewakili wujud umum mustelid, dengan tubuh ramping panjang dan kaki yang pendek. Spesies di bagian utara memiliki mantel bulu yang akan berubah menjadi putih bersih ketika musim dingin, untuk beradaptasi dengan lingkungan bersalju. Perubahan warna ini terjadi karena reaksi hormonal sebagai respons terhadap berkurangnya durasi siang hari. Fenomena perubahan mantel bulu ini juga terjadi pada beberapa binatang lain, seperti ptarmigan dan snowshoe hare. European mink dan American mink adalah dua dari spesies mustelid yang cukup berjasa dalam kehidupan manusia. Mereka digunakan untuk mempelajari COVID-19. Keduanya diketahui mengalami beberapa gejala infeksi COVID yang mirip dengan manusia, dan merupakan alternatif yang cukup umum untuk digunakan sebagai model. Karena tikus tidak memiliki gen yang dapat digunakan untuk mempelajari perilaku virus. Sepertinya kita harus berterima kasih kepada karnivora imut ini. Berkat mereka, kita terbebas dari lockdown berkepanjangan. Dalam perdagangan binatang untuk peliharaan, weasel sangat dinikmati karena mereka kecil, lucu, dan suka bermain. Di pet shop yang berlisensi, harga jual mereka bisa mencapai $5.000. Dan seperti biasa, karena mahal, banyak yang mendapatkan mustelid mungil ini melalui black market dengan harga yang lebih murah. Dan akibatnya, perburuan besar-besaran pun marak. Ada dua spesies weasel dalam genus Mustela yang terdaftar sebagai spesies yang terancam punah. IUCN mengklasifikasikan mink Eropa sebagai spesies yang sangat terancam punah, dengan populasi spesies lain yang terus menurun.
Subfamili dengan anggota terbanyak kedua adalah Lutrinae yang terdiri dari 13 spesies. Anggota subfamili ini umumnya disebut otter dan merupakan kerabat terdekat weasel dalam subfamili Mustelinae. Seperti weasel, otter memiliki tubuh ramping panjang dan kaki pendek. Mereka adalah semi-akuatik dan memiliki kaki berselaput untuk membantu aktivitas mereka di air seperti berenang dan berburu. Ada 11 spesies air tawar dan 2 spesies air laut. Kata otter berasal dari kata Inggris kuno otor atau otter. Berasal dari akar kata dalam bahasa Proto-Indo-Eropa water, yang juga merupakan kata dalam bahasa Inggris water. Bagi sebagian besar otter, ikan adalah diet utama mereka. Tapi mereka juga akan memburu katak, udang, dan kepiting. Beberapa spesies air tawar sangat ahli memburu mamalia kecil, ular, kura-kura, bahkan burung. Sementara spesies air laut adalah pemburu kerang, landak laut, atau bulu babi, serta makhluk bercangkang lainnya. Otter laut terkenal karena kemampuan mereka menggunakan batu untuk memecahkan cangkang kerang di perut mereka, dan mereka akan mengajarkan keterampilan ini kepada anak-anak mereka. Semua otter adalah pemburu yang aktif, mengejar mangsa di air atau mencari di dasar sungai, danau, atau di antara rumput laut. Sebagian besar otter air tawar membangun sarang di dekat perairan dan hanya masuk ke air untuk berburu atau melakukan perjalanan untuk berpindah sarang. Mereka menghabiskan sebagian besar waktunya di darat dan mencegah bulunya basah dalam waktu yang lama. Sementara otter air laut jauh lebih akuatik dan menghabiskan sebagian besar waktu mereka di laut, makan sambil berenang, bahkan tidur dan merawat anak di laut. Giant River Otter atau otter sungai raksasa adalah spesies endemik Amerika Selatan. Sesuai namanya, mereka merupakan spesies otter terbesar di dunia, dengan panjang tubuh yang mencapai 1,8 meter. Saking besarnya, warga lokal menyebut mereka sebagai Lobo de Rio, alias serigala sungai. Sementara, spesies terkecil dari 13 spesies adalah Asian Small Cloud Otter, atau otter cakar kecil Asia. Panjang tubuh mereka biasanya kurang lebih 1 meter, dengan berat antara 2 hingga 5 kg. Hampir semua otter memiliki rambut lapisan bawah yang sangat lembut dan terisolasi, yang dilindungi oleh rambut lapisan luar yang panjang. Rambut lapisan luar memerangkap lapisan udara pada lapisan bawah, dan secara teknis membuat mereka tetap kering, hangat, dan agak mengapung ketika menyelam. Otter yang hidup di perairan dingin memiliki tingkat metabolisme yang tinggi untuk membantu mereka tetap hangat. Eurasian otter harus makan 15% dari berat tubuhnya setiap hari. Sementara sea otter harus makan 20 hingga 25% dari berat tubuhnya setiap hari. Mereka harus menangkap sekitar 100 gram ikan per jam untuk bertahan hidup. Sebagian besar spesies akan berburu selama 3 hingga 5 jam setiap hari. Dan induk betina akan melakukan ini sambil menyusui anaknya setiap hari. Masa kehamilan sebagian besar otter adalah sekitar 60 hingga 86 hari. Setelah dilahirkan, anak otter biasanya akan tinggal bersama induk mereka selama setahun. Mereka dapat hidup hingga 16 tahun, tergantung ketersediaan makanan dan predasi. Ketergantungan mereka pada mangsa membuat otter sangat rentan terhadap penipisan populasi mangsa. Jika populasi mangsa mereka habis, maka akan habis pula populasi otter. Ini terjadi kepada salah satu spesies otter yang paling terancam punah, yaitu hairy nose otter atau Lutra sumatrana. Otter asli Asia Tenggara dan salah satu spesies otter paling langka. Spesies ini terancam oleh hilangnya habitat, hilangnya mangsa, dan perburuan liar. Habitat otter langka ini diketahui mulai dari Thailand Selatan, Kamboja, Vietnam Selatan, dan semenanjung Malaysia hingga Sumatera dan Kalimantan. Menurut sensus, mereka dinyatakan telah punah di India, Singapura, dan Myanmar, dan dicurigai punah di Brunei. Di banyak tempat, mereka diburu untuk dimakan. Kok tega ya makan mamalia yang imut ini? Tapi sekali lagi, apa sih yang gak kita makan? Selain diburu untuk dimakan, otter juga ditangkap untuk dipekerjakan membantu mereka menangkap ikan. Nah, otter penangkap ikan ini kadang-kadang menyerang manusia, seringkali merupakan akibat dari provokasi. Mungkin mereka lelah, dan ketika ini terjadi, otter ini akan dibunuh dan pada akhirnya dimakan. Di banyak tempat, khususnya di belahan bumi utara,
otter diburu untuk diambil mantel bulunya dan digunakan sebagai bahan pakaian yang menghangatkan. Dalam mitologi agama dan berbagai budaya, otter melambangkan berbagai atribut dan cerita. Uniknya, banyak di antara kebudayaan tersebut meyakini kalau otter memiliki kemampuan mengubah bentuk tubuh. Dalam bahasa Jepang, otter disebut kawauso. Dalam cerita rakyat Jepang, mereka adalah yokai yang akan menipu manusia dengan cara yang sama seperti kitsune dan tanuki. Ada cerita di mana mereka berubah bentuk menjadi wanita cantik atau anak kecil yang mengenakan pakaian bermotif kotak-kotak. Jika seorang manusia mencoba berbicara dengan mereka, mereka akan menjawab oraya atau area atau kawaii. Kata tersebut akan menghipnotis dan membuat manusia mengikuti mereka ke sarangnya. Ketika manusia lengah, otter siluman akan menyerang dan memakan manusia tersebut. Ictonichinae adalah subfamili yang lebih kecil dan beranggotakan beberapa spesies yang sepertinya kurang begitu dikenal, tetapi tidak kalah luar biasanya. Dua di antaranya adalah 3 spesies polecat dan 2 spesies grison. Polecat ditemukan di habitat kering dan curam di Asia Tengah, Timur Tengah, dan Eropa. Mereka menunjukkan warna yang sangat unik dengan kombinasi garis hitam putih serta tubuh dengan garis atau bercak kuning pucat. Polecat adalah krepuskular. Mereka biasanya aktif sebelum matahari terbit di pagi hari dan setelah matahari terbenam di sore hari. Mereka memiliki penglihatan yang lemah dan sangat mengandalkan indera penciumannya yang lebih akurat. Mereka soliter dan akan sangat agresif ketika bertemu sesamanya. Seperti semua mustelid, mamalia warna-warni ini juga memiliki kelenjar aroma yang berkembang dengan baik, yang memungkinkannya untuk menyemprotkan cairan beraroma tajam yang digunakan untuk menandai wilayah dan sebagai mekanisme pertahanan. Ketika merasa terancam, polecat akan melengkungkan punggung dan melengkungkan ekornya di atas punggungnya. Bulu ekor akan mengembang dan membuatnya terlihat lebih besar. Kemudian mengeluarkan sekresi berbau busuk dari kelenjar dubur yang membesar di bawah ekornya. Polecat juga dapat berdiri dengan kaki belakang, mengangkat kepalanya, memamerkan giginya, dan mengeluarkan desisan pendek yang melengking. Polecat bersarang di dalam jaringan lubang di bawah tanah. Untuk menggali, polecat menggunakan cakar kaki depannya dengan bantuan kaki belakang sebagai tumpuan. Mereka juga menggunakan giginya yang tajam untuk mencabut rintangan seperti batuan kecil dan akar tumbuhan. Terkadang, mereka memburu tupai tanah atau mengerat seperti jarbil dan jert, lalu menggunakan sarang mereka untuk beristirahat dan berkembang biak. Selain mamalia kecil dan pengerat, polecat juga berburu burung, kadal, ikan, katak, siput, dan serangga seperti kumbang dan jangkrik. Mereka juga tidak akan melewatkan buah dan rumput yang mengandung banyak air. Banyak laporan yang datang dari para petani yang menyebutkan kalau polecat sering mencuri unggas peliharaan kecil seperti ayam dan merpati, bahkan mencuri daging asap dan keju di lumbung. Pada tahun 2008, marbled polecat dinyatakan rentan dalam daftar merah IUCN karena adanya pengurangan populasi sebesar 30% dalam 10 tahun terakhir. Penurunan populasi ini diduga terjadi karena hilangnya habitat dan pengurangan mangsa akibat penggunaan rodentisida dalam pertanian. Di lain tempat, genus Grison beranggotakan 2 spesies yang dikenal sebagai Wolverine Amerika Selatan. Tapi ini bukan Wolverine yang kita kenal. Maksud saya, Wolverine yang seharusnya disebut Wolverine. Dan inilah bagaimana taksonomi berfungsi untuk mencegah kekeliruan dalam pendataan spesies. Anyway, Grison besar ditemukan di seluruh Amerika Tengah dan separuh utara Amerika Selatan. Sedangkan Grison kecil ditemukan di ujung selatan benua Amerika. Mereka memiliki telinga bulat yang kecil dan lebar, kaki pendek, dan tubuh ramping sepanjang 40 hingga 50 cm, dengan berat 1 hingga 3 kg, dan ekor sepanjang 15 hingga 20 cm. Punggung mereka berwarna abu-abu atau kecoklatan, sementara kaki, bagian bawah tubuh, dan wajah mereka berwarna hitam. Ada garis putih yang membentang di dahi dan sepanjang sisi leher. Bayangkan versi kecil dari honey badger. Begitulah kira-kira Grison dipandang. Grison biasanya hidup dalam kelompok dan umumnya diurnal. Tetapi ini tidak mutlak karena mereka juga diketahui aktif sepanjang hari dan sering menjelajah dan berburu sendiri. Mereka memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, seperti yang dimiliki oleh semua mustelid.
Grison adalah spesies lahan basah neotropis. Mereka menguasai daerah berhutan lebat hingga sabana yang lembab dan basah. Grison membangun sarang di dekat sungai, aliran air, dan badan air lainnya. Sarang mereka tidak dalam bentuk yang pasti. Bisa berupa lubang pohon ataupun sarang binatang yang telah ditinggalkan. Alasan grison hidup di dekat air adalah untuk memudahkan akses mereka ke dalam air untuk berburu ikan, kerang, dan krustasia air tawar. Kaki mereka berselaput untuk membantu aktivitas perburuan mereka di dalam air. Ketika masuk masa kawin, grison akan membentuk pasangan kawin monogami dan akan menentukan sarang dan berburu bersama. Tapi setelah masa kawin selesai, pejantan akan meninggalkan betina yang sedang hamil untuk membesarkan dan merawat anak-anaknya sendiri. Grison betina memiliki masa kehamilan sekitar 39 hari dan dapat melahirkan antara 1 hingga 4 anak. Anak-anak grison akan tinggal bersama induknya selama sebulan sebelum mereka akhirnya disapih. Tapi beberapa pengamatan melaporkan kalau grison muda akan menetap bersama induknya sampai mereka menguasai keterampilan yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup. Setelah mahir, grison muda akan keluar dan berburu sendiri, menemukan sarang sendiri, dan mencapai kematangan seksual penuh pada usia sekitar 4 bulan. Grison yang hidup di penangkaran dapat mencapai usia maksimal 10 tahun. Tapi usia maksimal grison di alam liar tidak begitu diketahui. Ini karena grison yang hidup di alam liar harus berhadapan dengan berbagai faktor, termasuk predator seperti kucing liar dan kaiman, penyakit yang disebabkan parasit, jamur, dan penyakit lainnya. Dan seperti kerabat terdekatnya, saat merasa terancam, grison dapat menyemprotkan cairan kuning kehijauan dari sepasang kelenjar di area dubur untuk mengusir predator. Katanya sih tidak sebau semprotan sigung, tapi ya tetap aja bau. Ini adalah subfamili favorit saya pribadi, Gulonini, yang beranggotakan 8 spesies marten. Marten dong, bukan Martin. Secara fisik, marten terlihat mirip dengan weasel, tetapi tidak dengan anggota lainnya, seperti wolverine dan beberapa spesies unik lain seperti Tyra dan Fisher. 8 spesies marten dikelompokkan ke dalam genus Martes. Jangkauan mereka mencakup sebagian besar belahan bumi utara dan membentang ke Asia Tenggara. Marten adalah mamalia bertubuh ramping dan lincah yang telah beradaptasi untuk hidup di taiga atau hutan salju dan mendiami hutan konifer dan hutan dingin di seluruh belahan bumi utara. Marten adalah soliter. Mereka akan mencari lawan jenis hanya untuk berkembang biak di akhir musim semi atau di awal musim panas. Anak-anak mereka yang buta dan botak lahir di awal musim semi. Mereka disapih setelah sekitar 2 bulan dan akan meninggalkan induknya dan menjadi mandiri pada usia sekitar 3 hingga 4 bulan. Marten adalah karnivora, tapi gaya hidupnya cenderung omnivora. Ukuran marten bervariasi tergantung spesiesnya, namun secara umum, marten adalah mamalia berukuran kecil hingga sedang dengan tubuh yang ramping dan panjang dan memiliki ekor lebat yang fluffy. Kaki mereka relatif besar dengan cakar yang dapat ditarik seperti kucing. Mantel bulunya memiliki variasi warna tergantung spesiesnya, mulai dari kuning hingga coklat tua. Mantel bulu mereka begitu tebal sehingga dicari oleh para pemburu sebagai material yang berharga. Sable marten adalah salah satu contoh spesies yang mantel bulunya dianggap berharga dan menjadi alasan perburuan. Begitupun dengan Newfoundland marten yang hanya dapat ditemukan di Pulau Newfoundland dan di semenanjung Labrador. Namun tidak seperti Sable marten, Newfoundland marten dinyatakan terancam dan telah dilindungi pada tahun 2007. Untungnya, yellow-throated marten atau marten berleher kuning masih berlimpah populasinya. Mungkin karena mereka bertubuh lebih besar dan pola hidupnya yang tidak seperti kebanyakan marten yang menyendiri. Yellow-throated marten cukup sosial dan akan memangsa makhluk yang jauh lebih besar secara berkelompok. Sementara wolverine adalah mustelid darat terbesar. Mereka dapat tumbuh hingga sepanjang 1,2 meter dan beratnya mencapai 20 kg atau lebih. Wolverine hidup di Amerika Serikat bagian utara, Kanada, dan Eropa Utara. Berkat mantel bulunya yang tebal, mereka mampu berkembang biak di pegunungan yang tinggi, bahkan ketika musim dingin. Wolverine adalah karnivora sejati dan memakan berbagai mamalia berukuran kecil hingga sedang, serta bangkai. Wolverine terkenal mampu menjelajah wilayah yang sangat luas dan pernah didokumentasikan telah menempuh perjalanan lebih dari 1.500 km.
kekuatan mereka luar biasa dan diketahui mampu memangsa mamalia yang ukurannya 5 kali lebih besar dari mereka, seperti rusa kutub, domba liar, dan bahkan moose. Mereka melakukan ini dengan mengejar dan membuntuti mangsanya di hamparan salju yang lunak. Karena mangsanya jauh lebih besar, mereka akan terjebak, dan Wolverine yang berukuran lebih kecil dapat mendekat dengan santai. Secara anatomi, tubuh Wolverine juga sangat menguntungkan di habitat bersalju. Tubuh mustelid predator ini memanjang dan kaki yang relatif pendek, sehingga mereka agak ceper alias rendah ke tanah. Tapi meskipun kakinya pendek, kakinya cukup besar dengan 5 jari bercakar seperti sepatu salju, dan postur plantigrade memudahkan mereka memanjat dan melewati tebing curam, pohon, dan bebatuan yang tertutup salju. Mantel bulu Wolverine sangat tebal, gelap, dan berminyak, sehingga tidak mudah basah dan membuatnya sangat tahan terhadap embun yang membeku. Mantel bulu mereka sangat populer di kalangan pemburu yang ingin menjadikannya sebagai lapisan jaket dan parka untuk membantu menahan dinginnya iklim Arktik. Seperti banyak mustelid, Wolverine juga memiliki kelenjar dubur yang kuat yang digunakan untuk menandai wilayah dan sinyal seksual. Bau yang menyengat ini membuat mereka mendapatkan nama lain seperti skunk bear atau beruang sigung dan nasty cat alias kucing jahat. Wolverine juga memiliki gigi geraham atas spesial di bagian belakang mulut yang memutar 90 derajat ke arah dalam mulut. Karakteristik khusus ini memungkinkan Wolverine untuk merobek daging dari mangsa atau bangkai yang telah membeku. Di dalam subfamili Helictidinae hanya ada satu genus, yaitu Melogale, dan 6 spesies yang umumnya disebut ferret badger. 6 spesies tersebut adalah Bornean ferret badger, Chinese ferret badger, Formosan ferret badger, Javan ferret badger, Burmese ferret badger, dan Vietnam ferret badger. Di Indonesia, ferret badger Jawa dikenal dengan nama lokal biul selentek atau nyentek. Itu nyontek dong. Mereka adalah endemik Pulau Jawa dan Bali dengan penyebaran di wilayah perbukitan dan pegunungan, dan terkadang di dataran yang lebih rendah. Laporan penampakan biul selentek cukup bervariasi, mulai dari perkebunan karet, tepian hutan, dan hutan sekunder. Di Pulau Bali, biul selentek sering ditemukan di perkebunan karet yang tidak jauh dari pemukiman warga. Ada 2 subspesies biul selentek di Pulau Jawa, yaitu Melogale orientalis dan Melogale orientalis sudaicus. Subspesies orientalis ditemukan di bagian timur, sedangkan subspesies sudaicus hidup di bagian barat. Mereka adalah nokturnal, aktif dan mencari makan di malam hari. Sebagian besar mangsa mereka adalah binatang kecil seperti burung, amfibi, dan invertebrata. Mereka juga memakan telur, bangkai, dan buah. Mereka juga sering terlihat mengais sisa-sisa makanan manusia. Ada pendapat yang menyatakan bahwa mereka mungkin berperan dalam menyebarkan benih, tapi ini masih diperdebatkan. Karena menurut studi, sebagian besar benih melewati usus ferret badger tanpa terpengaruh. Selain itu, ferret badger sering di tempat yang tidak subur, sehingga tidak mendukung perkecambahan lebih lanjut. Meskipun mereka umumnya menyendiri, ferret badger lebih sosial dibandingkan kebanyakan mustelid. Beberapa bahkan dapat hidup di area yang sama, dengan batas wilayah yang sangat tumpang tindih. Oleh karena itu, sering terjadi konflik di antara para kelompok ferret badger. Perkembangbiakan mereka umumnya terjadi di musim semi. Mereka biasanya melahirkan sekitar bulan Mei atau Juni, menghasilkan 3 atau 4 anak. Anak ferret badger dapat tinggal bersama induknya dalam waktu yang sangat lama. Di beberapa tempat, ferret badger dicurigai memiliki rabies. Hal ini telah didokumentasikan di Taiwan dan Cina. Tapi penelitian lebih lanjut masih harus dilakukan untuk memastikan status mereka. Subfamili Melinae terbagi menjadi 2 genus, yaitu Actonix dan Meles, yang secara umum dapat disebut sebagai common badger atau badger biasa dan hog badger. Badger biasa memiliki jangkauan yang lebih luas. Mereka dapat ditemukan di sebagian besar Eurasia, sedangkan hog badger hanya terdapat di Asia Timur dan Asia Tenggara. Selain perbedaan distribusi, kedua genus ini juga dapat dibedakan dengan memperhatikan hidung mereka. Badger biasa memiliki hidung seperti mustelid pada umumnya.
Sementara Hawk Badger memiliki hidung seperti babi. Meles adalah genus yang mengandung 4 spesies seperti Badger Eurasia, Badger Jepang, Badger Asia, dan Badger Caucasia. Dengan berat yang lebih dari 15 kg, Badger Eurasia adalah predator darat terbesar di Inggris. Makhluk-makhluk yang mengintimidasi ini diketahui memiliki kekuatan yang sangat besar. Seekor Badger Eurasia dapat dengan brutal membunuh sekelompok cacing tanah. Anti klimaksnya. Yap, mangsa utama Badger adalah cacing tanah yang mereka gali dengan ganas. Tapi selain cacing tanah, mereka juga memakan serangga, larva serangga, telur dan anak burung yang bersarang di tanah, mamalia kecil, amfibi, reptil, serta akar dan buah. Di Inggris, mereka adalah predator utama landak, sehingga lembaga penyelamatan landak tidak akan melepaskan landak ke wilayah yang memiliki banyak populasi badger. Badger juga merupakan predator ayam ternak. Mereka sangat kuat dan mampu membobol kandang ayam. Di Spanyol, badger terkenal mampu mengurangi populasi kelinci dengan cepat. Secara fisik, badger adalah binatang bertubuh kekar dengan kepala kecil, leher mereka padat dan tebal, kaki pendek, dan ekor pendek. Kaki mereka digitigrade dan memiliki 5 jari. Cakarnya kuat dan memanjang dan memiliki ujung tumpul yang sempurna untuk menggali. Mereka memiliki moncong yang fleksibel dan mata serta telinga yang kecil. Ukuran tubuhnya bervariasi tergantung spesies, tetapi biasanya memiliki panjang tubuh antara 60 hingga 90 cm dengan ekor yang sepanjang 12 hingga 24 cm. Badger jantan dewasa umumnya lebih berat daripada betina dan dapat memiliki berat antara 15 hingga 17 kg di musim gugur saat cadangan lemaknya maksimal. Badger sangat sosial dan hidup dalam kelompok yang biasanya berjumlah sekitar 6 hingga 20 individu. Mereka hidup dalam sistem liang bawah tanah dan umumnya adalah krepuskular, aktif saat senja dan fajar. Sementara Hawk Badger lebih aktif di siang hari. Ada 3 spesies dalam genus Arctonix, yaitu Northern Hawk Badger atau Hawk Badger Utara, Greater Hawk Badger atau Hawk Badger Besar, dan Sumatran Hawk Badger atau Hawk Badger Sumatera. Spesies Arctonix terkecil, yakni Hawk Badger Sumatera, memiliki tubuh seukuran kucing rumahan. Distribusi mereka berpusat di hutan Khatulistiwa. Mereka juga memiliki mantel bulu yang lebih tipis dan pewarnaan yang jauh lebih gelap dibanding 2 spesies lain dalam genusnya. Hal ini diduga karena suhu di dalam hutan dapat menjadi sangat panas, sehingga adaptasi lebih berfokus pada kamuflase. Di Indonesia, Hawk Badger Sumatera lebih dikenal sebagai babi batang, karena moncongnya yang seperti babi. Cakar mereka yang melengkung ke bawah mirip seperti cakar beruang madu, yang juga tinggal di wilayah yang sama, sehingga sering mengecoh para pemburu yang mengira jejak kaki Hawk Badger sebagai jejak beruang madu. Hawk Badger adalah spesies endemik di daerah dataran tinggi Sumatera, seperti pegunungan barisan yang membentang sepanjang pulau. Penyebaran mereka cukup luas, mulai dari kaki bukit hingga daerah tertinggi di pegunungan tersebut. Di ekosistem pegunungan ini, mereka menjadi mangsa bagi macan dahan yang menjadikan mereka buruan utama. Spesies paling terkenal dalam subfamili ini adalah Taxidea taxus atau American Badger, yang juga merupakan genus monotipe Taxidea. Dalam jalur evolusi, spesies dan genus Taxideae adalah yang paling basal atau paling dasar dan sangat dekat dengan akar famili. Jadi bisa dibilang Badger Amerika adalah true Badger alias Badger sejati. Mustelid diperkirakan telah terpisah dari anggota Procyon sekitar 29 juta tahun yang lalu. Dan anggota kelompok Mustelidae terpisah dari Taxidea taxus sekitar 18 juta tahun yang lalu. Ada 4 subspesies Taxidea taxus yang dikenal, yaitu Taxidea taxus taxus, Taxidea taxus jacksoni, Taxidea taxus jeffersoni, dan Taxidea taxus berlandieri. Badger Amerika adalah predator penggali yang memangsa sebagian besar pengerat. Tapi sepertinya mereka akan memangsa apapun yang dapat mereka temukan di bawah tanah, seperti ular, burung, kadal, amfibi, ikan, sigung, serangga, hingga akar tumbuhan seperti jagung dan bunga matahari.
Pada banyak kasus, mereka akan menghuni sarang mangsa mereka untuk beberapa lama sebelum lanjut mencari mangsa berikutnya. Mereka dikategorikan sebagai hama dan kerap diburu jika ditemukan di perkebunan. Badger Amerika memiliki sebagian besar karakteristik yang umum ditemukan pada mustelid, seperti tubuh panjang kekar dan rendah dengan kaki pendek dan kuat. Mereka juga dapat dikenali dari cakar depannya yang besar, yang dapat tumbuh hingga sepanjang 5 cm, serta pola kepala yang khas. Kombinasi fitur seperti kepala berbentuk kerucut dan kaki depan yang kuat yang dilengkapi cakar besar menjadikan mereka sebagai penggali yang efisien. Badger Amerika memiliki panjang tubuh antara 60 hingga 75 cm, dengan berat rata-rata sekitar 6-8 kg. Pejantan umumnya sedikit lebih panjang dan lebih berat daripada betina. Badger Amerika umumnya nokturnal dan aktif di malam hari. Namun, di daerah yang tidak dihuni manusia, mereka sering terlihat mencari makan di siang hari. Pada spesies yang hidup di wilayah dingin, mereka tidak berhibernasi, tetapi menjadi kurang aktif dan menghabiskan sebagian besar musim dingin dalam siklus torpor yang berlangsung sekitar 29 jam. Torpor adalah kondisi tidak aktif secara fisik yang dilakukan binatang untuk menghemat energi. Siklus torpor ditandai dengan penurunan suhu tubuh, detak jantung, dan laju metabolisme. Badger Amerika akan muncul dari lubang saat suhu mulai naik. Musim panas atau musim gugur adalah musim kawin bagi Badger Amerika, tetapi mereka tidak akan melahirkan hingga sekitar bulan Maret atau April. Anak-anak mereka biasanya tinggal bersama induknya hingga berusia sekitar 5 hingga 6 bulan. Meskipun Badger Amerika adalah predator agresif dengan sedikit musuh alami, mereka tetap rentan terhadap spesies lain di habitat yang sama. Predator utama Badger Amerika meliputi golden eagle, coyote, dan bobcat. Beruang dan serigala juga terkadang memangsa Badger Amerika. Sementara menurut studi tahun 2019, puma adalah predator utama badger dewasa. Studi ini menjelaskan kalau puma memburu lebih banyak badger daripada predator lainnya. Karena merupakan hama, Badger Amerika telah diburu dan dijebak oleh manusia untuk menghilangkan gangguan pada hewan ternak ataupun tanaman mereka. Tapi kemudian perburuan meluas untuk tujuan yang lain, yaitu untuk diambil mantel bulunya sebagai bahan jaket. Rambut mereka juga sangat populer digunakan untuk membuat kuas cukur, dan kuas lukis. Pada bulan Mei tahun 2000, Kanada mendaftarkan Taxideataxus jacksoni dan Taxideataxus jeffersoni sebagai spesies yang terancam punah. Sementara di Amerika Serikat, meskipun tidak dinyatakan terancam punah, Departemen Perikanan dan Perburuan California telah menetapkan Badger Amerika sebagai spesies yang menjadi perhatian khusus dan disarankan dilindungi. Dan kita sampai pada subfamili primadona kita, Melliforinae, yang hanya berisi satu spesies, Mellifera capensis alias honey badger, atau juga dikenal sebagai ratel, yang hidup di sebagian besar Afrika, semenanjung Arab, Asia Selatan, dan wilayah-wilayah kecil di sebelah timur Laut Hitam. Ini adalah satu-satunya spesies yang masih hidup dalam genus Mellifera. Terlepas dari namanya yang mengandung badger, honey badger tidak terlalu mirip dengan spesies badger lainnya. Sebaliknya, mereka memiliki lebih banyak kemiripan anatomi dengan weasel. Spesies ini diduga pertama kali muncul di Asia selama pertengahan kala Miosen. Beberapa kerabat yang telah punah diketahui berasal dari akhir kala Miosen, termasuk Mellifera benfieldi dari Afrika dan Italia, Promellifera dari Pakistan, dan Hoelictis dari Chad. Kerabat jauh Melliforinae termasuk Eumellifera dan Ecorus. Honey badger memiliki tubuh yang sangat terspesialisasi untuk bertarung. Secara proporsi, tubuh mereka cukup panjang, tetapi sangat tebal, kekar, dan lebar di bagian punggung. Kulitnya juga sangat longgar, memudahkan pergerakan mereka. Kulit dan rambut di sekitar leher lebih tebal dari bagian lain, sebuah adaptasi untuk menahan tusukan benda tajam. Adaptasi lain terletak pada kepalanya yang kecil dan datar, dengan moncong pendek, mata kecil, dan telinga yang tidak lebih dari sekedar tonjolan di kulit untuk menghindari kerusakan saat bertarung. Jadi tidak heran jika mamalia ini terkenal karena kekuatan, keganasan, dan ketangguhannya. Mereka terkenal buas dan tanpa rasa takut menyerang hampir semua spesies lain tanpa provokasi.
Mereka sering diamati mampu mengusir predator yang jauh lebih besar, seperti singa dan hyena. Kulit tebal mereka kebal terhadap sengatan lebah, duri landak, dan taring predator lain. Mereka seperti tidak peduli, dan ini menjadikan mereka meme yang dulu sangat populer. Bahkan pernah masuk ke dalam Guinness Book of World Records sebagai binatang yang paling tidak kenal takut. Seperti kebanyakan mustelid, honey badger juga soliter. Tapi ketika musim kawin tiba, mereka akan berkelana mencari pasangan yang tepat, membangun sarang, dan berburu secara berpasangan selama musim kawin di bulan Mei. Sebelum memutuskan membangun sarang, honey badger akan berusaha mencari liang yang telah ditinggalkan penghuninya, seperti liang aardvark, babi hutan, hingga gundukan rayap. Tapi jika liang bekas tidak ditemukan, nggak masalah, karena honey badger adalah penggali yang terampil. Mereka mampu menggali tanah keras dan menciptakan terowongan dalam waktu 10 menit. Liang ini biasanya hanya memiliki satu pintu masuk dengan panjang yang mencapai 1 hingga 3 meter. Bagaimana dengan alas tidur? Tidak perlu, mereka metal. Nama mereka diperoleh dari kecintaannya pada madu dan larva lebah. Tapi sesungguhnya, honey badger adalah predator yang rakus, dan mereka akan memangsa segala yang dapat mereka makan, terutama ular berbisa seperti Cape Cobra, Black Mamba, dan Horned Adders. Mereka dapat memangsa reptil yang mematikan ini karena telah berevolusi mengembangkan ketahanan terhadap bisa ular. Ketika mereka digigit saat bertarung dengan ular, honey badger hanya pingsan sementara dan lanjut makan setelah siuman. Apakah saya telah menyebutkan kalau mereka rakus? Udah ya? Nggak apa-apa. Karena mereka benar-benar memakan habis semua bagian tubuh mangsa mereka, termasuk kulit, rambut, bulu, daging, dan tulang. Mereka juga mampu memecahkan cangkang kura-kura dan diketahui dapat memanjat pohon untuk memakan beri, atau jika perlu menggali akar-akaran dan umbi-umbian. Di dekat pemukiman manusia, honey badger adalah pengganggu hewan ternak yang serius. Karena kekuatan dan kegigihannya, mereka sulit dicegah. Mereka terkenal mampu merobek papan tebal dan kawat kandang ayam, atau menggali di bawah pondasi batu. Di kala hari, honey badger juga diketahui menyerang domba dan kambing ternak. Dan berkat kekuatan dan kulitnya yang keras dan longgar, anjing buruan bukanlah lawan sepadan bagi honey badger. Kulitnya susah ditembus dan kelonggarannya memungkinkan mereka untuk memutar dan menyerang balik saat dipegang. Satu-satunya pegangan yang diketahui aman pada honey badger adalah di bagian belakang leher, seperti kucing. Di India, honey badger dilaporkan mampu mengendus bau mayat dan akan menggali kuburan yang relatif baru. Sementara di Kenya, honey badger merupakan sumber utama rabies dan diduga menjadi kontributor penting bagi siklus penyakit tersebut. Dan ini menjadi alasan lain mengapa mereka sebaiknya dijauhi. Dari ke-8 subfamili mustelid yang baru kita bahas, mungkin ada beberapa karnivora lain yang terlintas dalam benak teman-teman sebagai anggota kelompok, tapi kok nggak dibahas, seperti rakun misalnya. Benar, kerabat terdekat mustelid adalah Procyonidae, yaitu famili yang terdiri dari 5 genus dan 13 spesies, seperti kinkajou, rakun, olingo, dan coati. Sedikit mirip seperti honey badger, kinkajou juga terkenal suka menyerang sarang lebah untuk mengambil madunya dan terkadang juga disebut sebagai beruang madu. Mereka hidup di hutan tropis Amerika Tengah dan Selatan. Mereka frugivora. Diet utama mereka adalah buah-buahan, tetapi memiliki kecenderungan omnivora karena mereka diketahui juga memangsa binatang yang lebih kecil. Sementara rakun adalah omnivora. Dan meskipun di alam liar mereka memakan tumbuhan dan invertebrata, rakun memiliki reputasi yang buruk karena sering mengacak-ngacak tempat sampah untuk mencari makanan sisa manusia, sehingga mereka mendapat julukan trash panda. Olingo terlihat sangat mirip dengan kinkajou. Mereka arboreal dan nokturnal dan juga hidup di hutan tropis Amerika Tengah dan Selatan, dan memiliki jangkauan yang sama dengan coati. Kerabat terdekat mustelid berikutnya adalah famili Ailuridae yang hanya memiliki 1 genus dan 2 spesies yang sering disebut sebagai panda merah. Mamalia ini memiliki penampilan yang sangat unik dengan perut dan kaki hitam,
serta punggung dan wajah merah tua yang cemerlang, dengan pulasan putih pada moncong dan telinga. Terakhir, kita punya sigung yang tergabung dalam famili Mephitidae, yang terdiri dari 4 genus dan 12 spesies. Mereka cukup tersebar luas, mulai dari benua Amerika hingga ke Sumatera dan Jawa. Famili ini terkenal karena kelenjar baunya yang digunakan untuk mengusir predator. Kelenjar ini jauh lebih berkembang daripada yang dimiliki oleh para mustelid, dengan semprotan yang lebih jauh, lebih banyak, dan lebih bau. Ciri-ciri yang sama adalah hasil dari evolusi konvergen. Evolusi konvergen adalah proses ketika organisme yang tidak berkerabat dekat mengembangkan ciri atau perilaku yang serupa. Ciri-ciri ini seringkali merupakan solusi untuk masalah yang sama dan dapat menghasilkan bentuk tubuh, pola warna, hingga kemampuan yang sama. Dan inilah mengapa saya bilang mustelid elit. Bentuk dan ciri tubuh mustelid begitu ideal, sehingga banyak makhluk mengadaptasi hal yang serupa meskipun tidak berkerabat dekat. Menurut laporan IUCN, beberapa spesies mustelid dinyatakan rentan dan banyak dari mereka yang dilindungi karena ada kecenderungan menurunnya populasi akibat degradasi habitat, perburuan, dan eksploitasi. Karena memiliki bulu yang tebal, banyak spesies mustelid seperti weasel atau cerpelai diburu untuk diambil kulitnya untuk dijadikan mantel atau jaket. Dan beberapa tahun belakangan, permintaan pasar akan mustelid untuk dijadikan binatang peliharaan juga menjadi salah satu faktor berkurangnya populasi mereka di alam liar. Beberapa mustelid termasuk mink, sable, dan stoat atau ermine memiliki mantel bulu yang dianggap indah dan berharga, sehingga telah diburu sejak dahulu kala. Sejak abad pertengahan, perdagangan bulu sangat penting secara ekonomi bagi negara-negara Eropa Utara dan Timur yang memiliki populasi asli mustelid. Bahkan merupakan dorongan ekonomi utama di balik ekspansi Rusia ke Siberia dan ekspansi Prancis dan Inggris di Amerika Utara. Dalam beberapa abad terakhir, peternakan bulu, terutama weasel, telah menyebar luas dan menyediakan sebagian besar bahan bulu di pasaran. Satu spesies, yaitu sea mink dari New England dan Kanada, telah punah karena perburuan. Kita hanya dapat menduga-duga penampilan dan kebiasaan mereka karena tidak ada spesimen lengkap yang dapat ditemukan. Sea otter yang memiliki mantel bulu yang paling lebat dari semua binatang nyaris lolos dari nasib buruk sea mink. Penemuan populasi besar sea otter di Pasifik Utara merupakan kekuatan pendorong ekonomi utama di balik ekspansi Rusia ke Kamchatka, Kepulauan Aleut, dan Alaska. Mantel bulu sea otter juga menjadi penyebab konflik antara pemburu asing di Kepulauan Kuril dengan otoritas Jepang. Saat ini, beberapa mustelid terancam karena alasan yang lain. Sea otter sangat rentan terhadap polusi, tumbuhan minyak, dan penangkapan ikan yang berlebihan. Black-footed ferret mengalami pengurangan populasi yang drastis akibat hilangnya padang rumput di Amerika. Populasi wolverine juga perlahan menurun karena perusakan habitat dan perburuan. European mink juga telah menjadi langka dan dinyatakan sebagai salah satu spesies mustelid yang paling terancam punah. Kasian ya, reputasi hebat yang telah mereka bangun runtuh dengan mudah di tangan manusia. Dan berakhirlah video kita tentang salah satu famili mamalia favorit saya. Gimana? Keren bukan? Tiap subfamili memiliki ciri dan keunggulannya tersendiri. Sekarang coba tulis di kolom komentar. Di antara subfamili tersebut, yang mana yang menjadi favorit teman-teman? Kalau saya suka Marten, tapi bukan karena saya suka nonton Fernalta. Tapi menurut saya keren aja. Kecil-kecil gitu bisa berburu binatang yang jauh lebih besar dari tubuhnya. Bentuk dan fitur tubuh mustelid memang berbeda jika dibandingkan mamalia lain. Bahkan cenderung aneh dan amat sangat potensial dipandang sebelah mata. Tapi meskipun beberapa spesies dalam familinya memiliki keragaman bentuk tubuh yang unik, mustelid telah membuktikan kalau mereka bisa menjadi yang terbaik di habitatnya. Dari mustelid, kita belajar kalau tidak ada yang salah dengan menjadi beda. Karena perbedaan yang ada adalah sebuah realita, tidak perlu dipermasalahkan dan dipertentangkan. Yang penting adalah bagaimana kita memanfaatkannya. Untuk kamu yang merasa beda, tidak ada yang salah dengan kamu. Seperti mustelid,
Setiap manusia pun hadir dengan keunikan tersendiri, dan setiap keunikan memiliki caranya sendiri untuk menjalankan hidup. Temukan cara terbaik versi kamu. Jika belum ketemu, teruslah mencari, karena hidup adalah proses mencari. Azik. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala dukungan yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share, karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.